Setelah dia menjadi manusia, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, kalau Tuhan Anda kemudian menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan yang satu lagi, sabar, boleh sabar ya. Itu masih ada 101. Boleh ya? Nah, oke, diam dulu. Gas paman. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menjadi manusia, berarti Tuhan Anda pun bisa menjadi Tuhan baru. Karena menjadi manusia saja bisa, apalagi menjadi Tuhan baru. Nah, setelah menjadi Tuhan baru ini akan menjadi apa? 100% Tuhan dan 100% Tuhan dan 100% Tuhan. Tidak ada sisi kemanusiaannya. Sedangkan Anda mengatakan tadi Tuhan tidak bisa terbatas ruang dan waktu. Dengan kata lain, ya Allah ya Karim, aku dikasih bodrek sebetulan ini anak. Siapa yang minta? Hah? Alamak, benar-benaran saya dikasih, bro. Gila lu ya, menghina banget sih lo. Aku dikasih, kawan. Ya Allah ya Karim, kayak mana ini aku dikasih kayak gini beneran? Gila lu. Aku belikan tadi di belakang. Ini jauh-jauh dari Dubai dikirim ke sini pakai email, keluar beneran. Lengkap pula tuh dengan airnya dikasih. Alamak. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim, saat kau betul-betul asisten yang hebat, luar biasa. Bang Juma, jangan bawa kita kemana-mana Bang Juma. Ya, sabar Bang, sabar. Kita masih di sini. Saya cuman staf saya saja. Aneh. Cuma yang saya kasih sebentar dulu. Ini semua komentar beragama Muslim ini, ya apakah yang ini yang diajarkan dalam agama kalian yang menghina satu sama lain? Apa ini? Banyak kali yang tapping dengan nama saya. Sedangkan kalau Tuhan Anda, sabar, boleh sabar ya. Sedangkan kalau Tuhan Anda menjadi Tuhan baru, berarti kan Tuhan Anda tetap aja tidak terbatas ruang dan waktu. Lebih baik Tuhan menjadikan Tuhan baru daripada Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia, dia akan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Tuhan itu sedikit lagi menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas karena dia menjadi manusia. Apakah Tuhan bisa terbatas? Ternyata tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu kalau kita menggunakan akal sehat. Betul? Gimana? Kalau Tuhan tidak bisa menjadi terbatas, berarti Tuhan tidak bisa turun level menjadi manusia. Karena manusia itu terbatas. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan menjadi terbatas. Makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada pengorbanan atau tidak ada penumpahan darah, manusia ini tidak akan selamat dari dosa. Makanya Anda dulu tahu konteksnya, Yesus datang itu ke dunia sebagai apa dan menjadi apa. Jangan kamu bilang Tuhan saya terbatas dan Tuhan menjadi Anda yang membatasi Tuhan Anda, kok jadi saya yang terdakwa? Anda yang membatasi Tuhan Anda karena Anda mengatakan Tuhan Anda jadi manusia. Berarti Tuhan Anda batasin karena dia menjadi manusia. Itu permasalahannya ada di Anda, bukan di saya. Kalau Tuhan saya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Kalau Tuhan Anda serupa dengan manusia, berarti serupa dengan makhluk yang terbatas. Itu salah saya apa? Salah Anda, karena Anda memiliki konsep pagan. Itu bukan konsepnya Yesus, itu konsepnya Kristen yang dibuat-buat Kristen sendiri, yang berasal dari filsafat Romawi Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan untuk menyelamatkan setan, bisa menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan. Gitu maksudnya Tuhan Anda. Tipenya kayak gitu. Nah, adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 21 nomor 31 nomor 32. Apa kata Yesus? Pemungut cukai dan perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan Yohanes.
hanya mendengarkan Yohanes, pesundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Ada nggak di situ dikatakan pemungut cukai dan juga perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena percaya saya datang menebus dosa di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada. Yesus loh yang berkata lebih dulu pemungut cukai dan perempuan sandal masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau orang Yahudi menurut Yesus kalau ingin selamat cukup percaya Yohanes Pembaptis, orang itu akan masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Dari mana? Terambil dari mana? Matius 21 nomor 31 32. Ayo. 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 Ayo bang. Man rasai. Tuhan jadi manusia, mati ya. Ayo saudara-saudara, kita pakai akal yuk. Yesus mengajarkan kita kasihilah Tuhan dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, bukan dengan cocokologi, tapi harus dengan akal. Kata Yesus loh. Bukan kata Bang Suma. Nah sekarang Anda percaya Yesus gak? Kalau percaya kepada Yesus, maka Anda harus beragama dengan menggunakan standar akal. Bukan dogma, bukan doktrin gereja, tapi akal. Setuju kita sampai di sini? Kalau setuju kita lanjut. Kalau tidak, saya minum Bodrex. Silakan minum Bodrex Bang Juma. Iya, baik. Sudah minum? Alhamdulillah. Oke. Sudah bang. Bang Maju, Bang Maju. Halo Bang Maju. Oh, Bang Juma. Iya, gimana? Sorry. Ya, sudah minum Bodrexnya. Gimana? Sudah. Saya diskusi dengan kalian, saya pusing karena otak saya tidak bisa menerima pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal gitu loh. Saya juga pusing. Bang Juma, Bang Maju bawa kita kemana-mana gitu. Enggak kemana-mana kok. Yesus mengatakan keselamatan itu ada orang selamat karena percaya kepada Yohanes kok. Itu kata Yesus. Coba baca dulu Bang Juma. Kan ahli Alkitab Bang Juma kan. Udah. Biar saya menjawab. Biar saya menjawab. Berikan itu kepada saya jawabannya, ya. Silakan. Orang Yahudi berkata sesuai dengan kitab tentang mereka apa tadi, Bang? di Coba dalam Bang Yesaya. bilang lagi sama saya, coba. Apa itu? Iya, tentang Matius apa tadi? 21 nomor 31. Yesus mengatakan pesandal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tanpa ada penyaliban, tanpa ada korban darah manusia di atas salib, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Iya. Bang Maju ini salah baca ayat Alkitab. Masa? Yakin? Ya, coba buka Bang. Coba buka. Tadi Matius pasal? Ya, masih bertanya. Iya, memastikan karena memang pernyataannya udah salah Bang Juma. Oh salah. Yang Matius benar pasal? yang mana? Matius pasal berapa tadi? Yang mana yang betul? Saya tanya balik sama Bang Juma, Bang Maju. Ya tadi katanya salah. 21 nomor berapa? Katanya salah. Iya, Matius pasal 21 nomor berapa tadi Bang Juma? 21, 31, 32. Ya, saya baca ya. Di sini. Udah, biar saya menjawab. Cian, biar saya menjawab. Kalau kamu tidak bisa ya, biar saya menjawab nanti. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 biji Bodrex. Silakan saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan. Kalau Tuhan saya kan sama seperti Tuhannya Yesus. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Kata Yesus begitu. Yohanes 5 nomor 37. Tapi kalau Kristen Tuhannya bukan cuma bisa didengar, bukan cuma bisa dipelototin, bahkan dibunuh pun bisa.
Jangan kayak gitu Bang Zume. Jangan kayak gitu. Lah kan itu fakta. Saudara Joston tadi mengatakan Bukan fakta Tuhan loh, kami Bang. Kristen bisa menjadi manusia untuk mati, dibunuh untuk nebus dosa-dosa durhakanya orang Kristen. Itu kata saudara Joston. Tapi kalau Iya. kata Yesus tidak. Tuhan itu tidak Iya. bisa dilihat. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, Yesus itu Bang, ya. Ya. Yesus itu datang ke dunia itu menghapuskan dosa-dosa manusia. Itu betul yang Siapa? dikatakan dia. Kata siapa? Betul itu. Itulah Di mana perwujudan Yesus Tuhan. mengatakan itu? Itulah perwujudan Tuhan ya yang ada di muka bumi itu. Iya, Yesus mengatakan itu di mana, Dek? Di mana? Di hatimu loh, Bang. Alamak. Kok bisa sampai di hatiku? Gak ada Yesus pernah mengatakan kayak begitu. Jangan kita tambah-tambahin, karena kita semakin nyata nanti jadi antikristus. Gak bagus itu. Karena memang Yesus mengatakan waspadalah kepada antikristus yang datang berpura-pura sebagai pengikutku, padahal mereka bukan pengikutku, makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngeri loh itu, ngeri. Kok ngeri pula, Bang? Ngeri mana Abang sama aku coba? Coba kita lihat ya di dalam Galatia 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kok bisa kayak gitu? Sedangkan Yesus mengatakan dia datang taat kepada Tuhan. Dia anak yang dikasihi, hamba yang disayangi. Kenapa jadi dosa-dosanya orang Kristen ditanggung sama Yesus ya? Kok bisa ada ajaran kayak begitu? Ya itulah kekuasaan Tuhan kami loh, Bang. Itu kekuasaan. Itu kekuasaan Tuhan Anda atau itu hanya doktrin dogma dari gereja Anda? Kan gitu Bukan deh. di doktrin, Bang. Jangan kayak Lalu gitu, kalau bukan sayang. di doktrin, Jangan kayak mana gitu coba? dulu. Kalau bukan doktrin, mana ajaran Yesus yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada loh. Yesus kita itu mengajarkan kebenaran, tapi tidak mengajarkan kesesatan. Yesus itu mengajar. Udah mengaku Yesus kita. Oh iya dong. Iyalah. Bagi kami Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Yesus itu nama belakangan muncul. Di Indonesia aja baru muncul nama Yesus itu. Dalam bahasa Yunani. Janganlah mengada-ngada, Bang. Nggak kayak gitu. Hey. Kalau dalam bahasa Yunani, Isa itu namanya Isos. Bukan Yesus. Isos dalam bahasa Yunani. Merujuk kepada siapa? Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Oke? Nggak bisa aku kalau ada Abang yang ngomong. Jangan-jangan kamu horny, Dek. Enggak kan ya? Jangan ya. Nggak kayak gitu. Jangan. Namanya itu. Iya, jangan. Kalau basah ambil kain tisu. Jangan sampai ini basah. Jadi kita harus diskusi itu yang kuat. Kita kedepankan akal. Jangan sampai kita keringatan di sini. Oke? Nggak apa-apa, Bang. Aku pun berkeringat kalau sama Abang nggak apa-apanya. Oh, Nggak apa-apa, Bang. Mama. Nggak apa-apa loh. Tergoda si maju. Tergoda. Mantap, anak muda. Jangan kau kasih gibolan kau Cian. Ini Aku tutup kuping, anak di bawah umur aku tutup kuping. Aku tutup kuping aku. ya sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya, kencangin Iya. tap. Ini bahaya Ini pendeta kita Joston, kenapa dia? Pendeta Joston tadi makan singkong keselak ya? Oke, Kas. Saya dengar. Masih mendengar. Nah, jadi tak ada itu pencipta langit dan bumi menjadi manusia, tak ada. Itu hanya ada di ajaran Yunani seperti Hercules, Horus, Zeus, siapa lagi? Atis, Krishna. Kalau di ajaran para nabi itu tak ada. Ajaran para nabi ya, maksud saya ajaran samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, itu tak ada.
Cuman agama Nasrani ini terkontaminasi dengan ajaran penguasa Romawi kala itu, sehingga terjadi sinkretisme, dikawinkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi, lahirlah agama Kristen. Begitu adik-adik sekalian. Sok Makanya- tahu abang ini kulihat loh. Bagaimana nggak so tahu saya dengan Yesus tiap malam teleponan, gimana sih? Janganlah kayak gitu bang. Hargailah kepercayaan orang masing-masing kan. Alamak, saya ketika dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara-saudara saya Kristen bahwa Yesus itu menerangkan dalam Yohanes 16, kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes 16 terkait dengan ucapan-ucapan Yesus. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala ucapan yang aku pernah ucapkan kepadamu, dan dia akan memuliakan aku. Nah, tadi malam saya sempat berdiskusi dengan Yesus. Apa yang saya katakan kepada beliau? Ketika dia katakan, dia akan selalu mengingatkan aku. Aku bacakan apa? Wa iz qala Isa bin Yesus Maryam adalah Tuhan, ya bang ya bani Udah cukup bang. Udah. Israila inni Rasulullah ilaikum. Jangan dandut di sini, mari kita ke gereja Turun kita ke gereja aja, kita lebih Itu jelas. Ayo. saya kemudian Jangan dandut di sini bang, bukan dandut di itu sini. saya kemudian mengatakan sesuatu yang menjadi pengingat akan ajaran Yesus ketika dia datang di tengah Bani Israel. Kok diturunkan bang Fandi? Kok diturunkan, takutnya bang Fandi? Kok diturunkan? Yesus mengatakan ketika ajaran itu datang, dia akan memuliakan aku, tidak menghinakan aku. Al-Quran saya memuliakan Yesus, Isa, Yesua. Sedangkan kitab Kristen mengutuk dan menghinakan Yesus. Kata Yesus, ketika datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan, bukan mengutuk, tetapi memuliakan. Makanya Al-Quran itu memuliakan dia. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Cuma kita fokus dulu Falamma masalah kita. ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Memuliakan beliau. Kalau di kitabmu apa? Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk orang durhaka. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus telah dipukul kepalanya demi dosa kita. Yesus telah ditelanjangin demi dosa kita. Yesus telah ditonjok, ditampar, ditombak untuk dosa-dosa kita. Apa itu bang? Ajaran apa kayak gitu? Betapa sayangnya Tuhan samamu bang, sehingga dia Tak dipukul. ada itu, tak ada. Kasih sayang Tuhan itu Tuhan aplikasikan dengan mengutus Yesus. Ya Tuhan, Yesus saudara. mengajarkan Dalam nama keselamatan. Yesus, oh Tuhan, Selamatkan saudaraku berikanlah ini, Tuhan. selamatkanlah si Saking Zuma ini. pengennya Tuhan itu Dalam nama menyelamatkan Yesus. manusia, Oh Tuhan, karena ampunilah kasihnya dosa-dosa Zuma Tuhan ini. kepada manusia, Oh Tuhan. maka Tuhan mengutus Selamatkan para dia. rasulnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Ishak Yakub, ada Musa Daud Salomo, ada Yesus, ada Nabi Muhammad. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada alam ini. Maka Dalam Tuhan nama mengutus Yesus. juru Tuhan, selamat, juru selamatnya. Sudah Bang Jangan Cuma. justru Sama juru orang selamatnya juga yang lah, Bang Anda Cuma. tuhankan. Anda salah. Dalam nama Yesus, berikanlah keselamatan buat Sudah, mereka Bang Cuma. Tuhan. Nggak bisa dong. Tolong Zuma. Ampunilah Ya, mereka Salmon, dengan Bang, kesesatan Salmon. yang mereka hadapi. Nah, Dalam Zuma. nama Yesus. Ya, Paman. Kamu masih ingat gak saya? Dulu saya pernah tantang Anda di depan 3.000 penonton. Oh. Kita berdua Dan debat terus maju tentang ketuhanan yang benar. Tetapi Baik. Anda kabur. Oh iya, Anda iya, nggak iya. ladeni saya. Kenapa? Mungkin karena ilmu saya masih cetek. Oh begitu. Anda masih Siap. Islam? Alhamdulillah saya masih jadi pengikut Yesus sampai hari ini.
Oh, Anda pengikut Yesus. Oh iya dong. Oke, Anda sudah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Anda manusia. sudah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Lawan manusia. Jalan Kingdom. Ya, tunjukkan agama kita yang benar ya. Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana Yesus pernah membaptis, Paman? Tunjukkan kebenaran kita ya. Iya, Yesusnya Tunjukkan kebenaran kita. dibaptis. Yesusnya dibaptis. Kan saya mengatakan saya pengikut Yesus kan. Yesus pernah membaptis orang nggak? Nggak pernah, Paman. Nggak pernah, Paman. Juma. Yes, Paman. Oke, Yesus disunat, Anda disunat. Ya, sama kami. Oke. Alhamdulillah. Oke, Yesus dibaptis, Anda dibaptis. Baptis itu pensucian kan, pentahiran. Alhamdulillah, saya setiap iya. Yesus dibaptis, Anda dibaptis. saya setiap mau sholat, saya pembasuhan. Biar saya Kingdom yang baptis. menyelesaikan ini ya Kingdom ya. Aku Saya tahu dulu ya pembasuhan. Kingdom ya. Bung, Bro, baptis Anda itu bisa menghadapi pembasuhan. si Zuma. Anda ini Baptis ternyata itu penipu loh. pertobatan. Itu baptis. Alhamdulillah. Anda ini ternyata saya penipu loh. sebelum sholat, saya itu mentahirkan diri. Sebelum saya sholat, saya melakukan pembasuhan diri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda sendiri kalau ke gereja, Di ya, depan 2.400 orang ini, saudara-saudara Islam, kalian dengar. Zuma yang kalian andalkan ini adalah penipu terbesar. Dia Kenapa? telah menipu kalian umat Islam karena dia tidak masuk. kenapa bisa, Bang? Lu pikir kami percaya omonganmu yang berbau babi itu? Karena dia itu tidak selamat. Dia juga menipu kalian untuk tidak masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, Bisa saya nggak orang tanya masuk Anda, surga, Bros. Bang? Abang. Oke. Bisa nggak orang Bro. masuk surga kalau menjadi Kristen, Bang? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak jalan orang masuk ke surga melalui agama Kristen? Ada nggak? Nggak ada, Paman. Ada nggak? Tanpa Nggak ada, percaya Paman. Yesus, Anda tidak bisa masuk surga. Di mana dalilnya, Bang? Hah? Di mana Yesus dalilnya? berkata, Mana? Akulah Mana dia? jalan dan kebenaran dan Iya, kehidupan. Yesus adalah jalan. Nah, Akulah jalan yang jalan ditunjukkan, dan kebenaran Abang, jalan, dan oke, kehidupan. Oke, Bang. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Bro. Yudaism atau Kristen? Bang, jalan yang ditunjukkan Yesus secara teori dan praktek itu jalan Yudaism atau jalan Kristen? Jangan Kristen. Hah? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Ayo, Bang. Ayo, Jangan ayo. bawa kita kemana-mana. Fokus aja dulu Jalan sama loh. tema. Saya nunjukkan Yesus itu kan jalan. Jalan Abang yang Maju ini ditunjukkan bawa kita Yesus kemana-mana. itu. Ini tema fokus dulu kita, Bang Juma. Tuhan jadi manusia, ayo fokus. Saudara, fokus. jalan yang Aduh. ditunjukkan Yesus itu. Jangan main logika sama kami, Bang Juma. Oke. Saudara, Kita fokus sama tema aja dulu, oke. Iya, kita ke tema ya. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Anu, Bang Juma. Betul. Jalan yang ditunjukkan Yesus, Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalannya Yesus kan? Yesus adalah jalan, oke. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia, anak manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalan Yesus. Mana yang betul? Macet. Ayo saudara, yang betul yang mana? Bantu saya untuk paham itu. Macet. Supaya kita tahu ini Kristen ini siapa, agama Kristen ini dari mana ini? Kenapa Kristen itu diusir Yesus? Ada apa rupanya? Yesus jalan. Ketika Yesus jalan, dia memberikan teori dan praktek. Teori yang diberikan Yesus dan praktek yang diajarkan Yesus itu menjadi Yudaism atau menjadi Kristen. Anda mengatakan menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu satu. Kemudian jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Ayo congor lebar, jawab congor lebar. Wih, Kingdom, congor lebar, jawab. Silakan, Bang.
Macet, mencret. Setahu saya sih agama Anda Kristen ini agama pagan yang dari barat. Itu yang saya tahu. Bukan Kristen itu berasal dari ajaran Yesus, enggak. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan mengutus anak manusia. Tidak ada Yesus mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus tak ajarkan itu. Terima kasih Bang Juma udah jawab. Iya, silakan. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 8 Bang Juma. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal nomor 1 nomor 8. Alfa dan Omega. Ya. Oke. Ketika Yesus sabar. Ketika Yesus mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun penginjilan, apakah Yesus pernah mengatakan itu? Ingat, Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Yesus yang datang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus Isa Al-Masih. Bukan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang mengajarkan ketika dia datang sebagai jalan kepada Bani Israel, dia itu mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Bang Juma, coba baca Yohanes nomor 16. 8. Coba Anda baca nomor 42-nya. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi? Atas kehendak dirinya? Bukan. Tapi atas kehendak Tuhan yang telah mengutusnya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang menjadi bayi. Tuhan datang menjadi bayi itu hanya ada di gereja. Tidak ada di ajaran Yesus itu. Nggak ada. Juma, kamu percaya kemahakuasaan Allah? Percaya dong. Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa menjadi manusia, tapi kamu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa? Tapi sekarang kamu begini. tidak mengakui bahwa dia bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gimana konsepnya itu? Oke. Sekarang Anda coba Anda nalar. Pilih satu di antara dua pernyataan saya. Pertama, Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kedua, Tuhan yang maha kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi imut yang tidak bisa berkuasa. Mana yang betul? Dari mana tertulis itu Bang Juma bahwa dia menjadi bayi imut? Coba buka. Loh, Yesus sebelum berjenggot dia bayi dulu kan? Atau dia keluar dari rahim ibunya sudah berjenggot? Jangan tambah-tambahkan si Juma. Jangan Anda kurangi. Nanti kamu jadi orang majus kalau kamu tambah-tambahkan. Saya tidak mungkin percaya Yesus netek ke ibunya setelah dia masih sudah berkumis. Gak mungkin. Tapi katanya kamu percaya Yesus. Saya tidak mungkin beriman Yesus disunat pada usia 8 tahun, 18 tahun, atau 28 tahun. Yang saya percaya hanya 8 hari. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Enggak ada hubungannya lo dengan tema kita. Kita kan sedang membahas. Ya kan, bukan persoalan sekarang. Kamu menari. Waduh. Saya ikuti irama gendangnya. Gimana sih? Waduh. Kan saya kasih pilihan. Pernyataan yang betul itu yang mana? Dengar lagi. Pernyataan yang betul itu yang mana? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini titik 2. 1. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi manusia. Yang mana yang betul? Mana yang betul? Tuhan Maha Kuasa. 1. Berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi seenggo bayi. Mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang mana yang masuk akalmu? Saya mau tanya, saya bisa jawab Juma. Kalau silakan. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pernyataanmu itu kamu ambil di Alkitab atau karang sendiri? Bung, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terambil dari mana? Biar saya baca. Lukas 2 nomor 11.
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai Bukan pasalnya dulu, jangan manusia. dulu nomor. Lukas bukan nomor. Usahakan Lalu dulu apa? pasal, ada pasalnya. Lukas pasal berapa? 2, Lukas 2 nomor 11, Cak Ayu. Thank you. Iya, silakan Tante. Ya. Lu Kalau belajar sama Tuhan Bang ini Juma, ada tapi tema lu yang kita Tuhan jadi ngeyel. manusia. Dengan nomor 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelaskan Juma. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Oke. Oke. Sebelum saya jelaskan, nanti saya kritik kepalamu. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing ilmu dulu sama Anda. Saya ingin berbagi. Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Kau mengajari saya atau menjelaskan yang ini? Saya ulang lagi. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Sharing ilmu dulu kita. Apa Kristus itu menurut bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Kristus yang diartikan juru selamat. Begitu aja jawab ke. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya Irene. Ya, betul, Kristus, Irene. Kristus ini apa? Kristus itu Mesias. Ya, Mesias itu apa? Mesias itu bahasa Ibrani. Mesias sendiri artinya apa? Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara-saudara, ingat adik-adik sekalian yang ada di bawah, yang khususnya umat Islam, Kristus itu adalah orang yang diurapi. Lukas 2 nomor 11 adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau orang yang diurapi? Orang yang diurapi Tuhan. Oke? Yang lahir siapa? Orang yang diurapi atau Tuhan? Jawab. Saudara-saudara Kristus. Bang Biar Zuma. saya jawab. Ya, silakan. Lukas 2 ini orang yang diurapi yang lahir atau Tuhan yang lahir? Jawab. Biar saya jelaskan Juma, santai. Ya, silakan. Betul yang dibilang Juma itu Kristus itu dalam bahasanya itu yang diurapi. Mungkin pertanyaan apa yang diurapi? Orang atau Tuhan, Bang? Yang diurapi di sini orang atau Tuhan? Nah, saya mau jelaskan. Tuhan jadi manusia itu berdasarkan kesederhanaannya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti orang yang luar biasa seperti si Juma. Sok hebat, sok tahu. Iya, saya jelaskan. Di mana itu? Di mana Tuhan menjadi manusia itu? Di mana dalilnya, Bung? Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Ada enggak Tuhan mengakui bahwa dia itu anak manusia? Iya, saya tanya dulu. Ayo jawab dulu Juma. Jawab dulu Juma. Ada Yesus mengaku sebagai anak manusia karena ibunya manusia, bukan gorila. Yesus mengaku anak manusia karena bapak tirinya manusia, bukan sapi. Yesus mengaku manusia karena memang ibunya juga ayahnya manusia. Satu, jangan bawa kita di mana-mana. Ada enggak ayat Alkitab bahwa Kristus itu mengatakan dirinya adalah saya anak manusia? Ayo. Ada. Mana? Ada. Tunjukkan. Baca ya teman-teman ya. Jangan sampai ini kadang dia baca ayat Alkitab Kisah para Rasul 2 dan Kisah para Rasul 9. Oke? Sebutannya jawab ini Paulus kepada dia, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia Nazaret. Ini apa sih orang ini? Biar saya ajarin Bang Juma cara membacakan ayat Alkitab itu. Contohnya Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Jangan nomor-nomor. Tidak ada ayat. Ayat itu bahasa Quran. Jangan kau pencuri. Jangan kau kayak Paulus penipu. Tidak ada di dalam Bible itu kata ayat. Harus paham Islam. Ayo Bang Juma. Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Tidak ada. Yang ada adalah grape, nomor. Jangan kau nipu di sini. Jangan menjadi penipu. Cukup Paulus aja, jangan kalian kawan. Semua pembual, penyesat. Ayo sebentar, kita bicara dulu ke yang pembual itu Paulus. Penyesat.
Mari kita bicara. Kalian jangan ikut, dan Paulus itulah penyesat. Jangan kalian ikut-ikutan. Terkutuklah engkau Juma. Yang terkutuk itu yang kalian sembah, kawan, yang digantung di atas pohon. Cuma di atas kayu salib. Jangan bawa kemana-mana. Tak ada kata salib di dalam Bibelmu, kawan. Salib itu bahasa Al-Quran, Hargai cupu. orang itu